Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya doakan mudah-mudahan oleh Allah diberi kesehatan lahir batin. Amin. Sehat walafiat, panjang umur, rizkinya lancar barokah, usahanya semakin maju, bisnisnya semakin berkembang, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat. Putra putri, cucu cicit, soleh solehat sedaya. Yang belum mantu mudah-mudahan cepat mantu. Yang belum cucu mudah-mudahan cepat cucu. Yang sudah cucu tetap tambah cucu. Yang punya hutang, tanggungan, kreditan, tunggakan kuabeh mugi-mugi oleh Allah dibantu untuk segera dilunasi dan dibebaskan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita pagi tes. Pagi hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan keistiqomahan kita salat berjamaah subuh, zikir, doa, dan lanjutkan dengan kajian tafsir ayat ahkam. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ma'unah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Niki sehat sedaya napa boten? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa yuqala rabbuka, wa yuqala lan ing dalem takalane dawuh rabbuka sapa pangeran sira Gusti Allah. Pangeran sira niki sinten? Gusti Allah. Nggih Pak nggih? Lil malaikati maring pira-pira malaikat Allah berkata pada malaikat, ini satune ingsun Allah ja'ilun iku dadiaken sapa ingsun fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing sosok khalifah. Khalifah ini bisa diartikan apa ya? Penghuni. Bisa diartikan manusia, bisa diartikan pengganti. Pengganti yang menghuni bumi. Sopo sing diganti, Pak? Banul jin. Dulu Allah sebelum memberi amanah untuk ngatur bumi ini terhadap manusia, maka yang ngatur bumi adalah jin. Jin, Pak. Abul jin itu ifrit ya. Abul jin itu ifrit. Namun kemudian tidak amanah. Hancur buminya, Pak. Isinya perangko. Isinya apa? Kerusakan. Maka jin diusir kemana? Kalau disebutkan sebelumnya jin diusir kemana? Di sini disebutkan ilal jibal. Jin itu diusir ke gunung-gunung.
wal buhur, ke laut. Sementara selain gunung dan laut, kemudian oleh Allah diperintahkan untuk diisi oleh khalifah yang bernama nanti Adam. Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari bumi, dari tanah. Kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar, proses penciptaan tubuhnya Nabi Adam itu dari tanah-tanah pilihan seluruh dunia. Kepalanya dari tanah mana disebutkan, Pak. Perutnya dari mana, Pak, sampai kakinya dari mana. Kalau jenengan dari tanah mana? Tanah sengketa. Tanah warisan. Iya, makanya orang itu, Pak, manusia, anak turunan Adam itu karakternya berbeda-beda. Ono sing seneng mangan, enten ki? Ada nggak yang senang makan? Ada. Ada yang senang tidur? Ada. Ada yang senang kawin? Ada. Ada yang senang apa? Ceramah? Ada. Ada yang senang sekolah sampai titelnya ini mulas. Ada, saya punya kenalan titelnya 24. Saya cuma 24. Sekolah tok, tek. Dengan titelnya berapa? Nah, semua itu titel saya. Nah, Allah. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari percampuran pilihan tanah-tanah di seluruh bumi ini. Dari tanah. Makanya kembalinya ke tanah. Manusia hidup tidak akan lepas dari tanah. Hidupnya di tanah. Gak boleh manusia itu tidak akan baik kalau hidup di ruang angkasa, di bulan, gak bisa. Gak mungkin bisa bertahan lama, bisa gak? Berdiri di bulan, di planet-planet lain, apalagi di matahari hangus. Maka hidupnya di tanah, makannya di tanah, kakinya nginjak tanah. Secara sunnatullah, hukum alam, ketika manusia tidak nginjak tanah, berada di lantai yang tidak dekat dengan tanah, misalkan lantai 2, lantai 3, lantai 100, kan ada lantai 100 dan seterusnya. Mesti secara manusiawi sedikit-sedikit mungkin ada kekhawatiran, khawatir jatuh, ambruk. Tapi kalau di bawah lebih tenang. Makanya ada keyakinan di kalangan Jawa itu, Pak, kalau ada orang sakit-sakitan, ada orang yang sering kena santet, disuruh tidur di bawah yang tidak ada celah dengan tanah. Sebab kalau orang itu ada celah dengan tanah, maka di situ setan, jinnya masuk, sihir itu masuk, Pak. Kenapa? Karena setan itu gak nyentuh tanah. Sehingga jenengan kalau malam-malam kau kelihatan meden-medeni, nakut-nakuti, lihat ke bawah. Kalau kakinya nyentuh, itu bukan setan, Pak. Itu manusia. Nih, nanti pulang dari sini lihat, Pak, kakinya orang dilihat satu persatu. Ini nyentuh apa enggak? Kalau enggak nyentuh berarti setan. Sehingga karakternya manusia itu beda-beda, Pak. Ada yang keras, mungkin itu terbuat dari tanah liat. Ada yang lembut, mungkin terbuat dari tanah pasir, gembur. Ada orangnya yang apa ya, pekerja keras, mungkin tanah pegunungan. Mungkin orangnya lemes, turut tok, mungkin tanah rawa-rawa. Tapi yang jelas semua min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati apa? Tin, tanah, endut. Kabeh, Pak. Makanya kalau dalam ilmu biologi itu kan gitu, Pak, ya. Ada yang jenengan ahli biologi, Pak Danang, ya. Jadi makanan itu kan diserap. Pohong diserap. Kemudian apa lagi? Nasi diserap. Ini ada nasinya enggak, Adi? Ada kan? Ada kan? Diserap nanti dimakan. Lontong terkadang diserap. Kemudian jadi sperma kalau laki-laki, kalau perempuan jadi
ovum, sel telur, nanti dibuahi jadi satu, jadi janin, cabang bayi kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Arabnya janin, terciptalah manusia. Itu Pak. Jadi hidupnya di tanah, matinya pun di tanah. Walaupun ada sebagian cerita dalam sejarah, ada orang yang tidak dikehendaki tanah, saking jahatnya ketika dia berada di atas bumi, di atas tanah, sampai tanahnya menolak. Konon ceritanya, saya tidak tahu pastinya, kan sejarah Pak, kebenaran sejarah yang membuktikan. Kemal Atatürk Mustafa Kamal, Sultan Turki terakhir, Sultan Turki terakhir, Presiden pokoknya Mustafa Kamal ya, itu penguasa Turki terakhir. Sudah republik jadi presiden. Oh iya, sudah presiden. Penguasa benar ya semuanya. Penguasa Turki terakhir itu kan yang merubah corak Islami menjadi sekuler, yang ditentang oleh seluruh ulama dunia waktu itu. Ceritanya ketika dia mati, meninggal, seto, meninggal itu seto. Katanya ketika dimakamkan mental, gak kehendaki bumi, sehingga otomatis dia tidak ditaruh di bumi, melainkan dibuatkan corcoran, kemudian dijadikan semacam kuburan. Jadi berada di atas kuburan, di atas tanah, bukan di dalam tanah. Kenapa? Saking bumi tidak menghendaki. Dan banyak di Indonesia juga banyak Pak. Ada tanah, ada orang mati Pak, meninggal Pak ya, digali tanahnya lama, gak mari-mari. Padahal standarnya gali pagi, zuhur itu semestinya sudah selesai. Lama. Terkadang sudah dalam, airnya keluar, padahal kanan kirinya gak ada air. Itu tanda-tandanya orang yang tidak dikehendaki oleh bumi. Kalau panjenengan jemaah Al-Firdaus boten, karena orangnya soleh-soleh semuanya, orang baik-baik semua. Kalau mati meninggal dikubur, selesai. Allahumma amin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini pernyataan Gusti Allah, Tuhan kita semua, yang menjadikan pelajaran penting bagi manusia sebagai hamba Allah, bahwa di saat mau menciptakan sesuatu, di saat mau membangun, mau membuat program, diajarkan oleh Allah untuk urun rembuk. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikasih tahu. Allah memberitahu, padahal Allah itu maha kuasa, Allah itu bisa segalanya Pak. Tapi mengapa Allah ketika mau menciptakan manusia khalifah sebagai penghuni bumi, ternyata Allah masih memberitahu informasi. Itu pembelajaran bagi hambanya. Mau melakukan sesuatu itu kalau bisa dibicarakan. Mau menyekolahkan anak, ojo langsung didaftarkan, ngomong gelem tawa mulai ambil jurusan ekonomi. Ada anaknya kawan saya, bapaknya itu pegawai bank, anaknya langsung didaftarkan jurusan ekonomi. Anak gak gelem. Akhir semester 5 berhenti, banting setir, ambil jurusan hukum. Jadi menyekolahkan anak itu gak boleh disesuaikan keinginan orang tua. Kalau agama harus dipaksakan, karena agama itu basic. Kalau agamanya kuat, insya Allah semuanya lancar dan aman. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ternyata malaikat ketika dapat informasi Allah akan menciptakan manusia, malaikat protes. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan sosok penghuni bumi yang akan selalu berbuat
kerusakan, akan berbuat kerusakan dan berbuat pertumpahan darah, tukaran toh. Kenapa malaikat berkata demikian, Pak? Karena malaikat itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Siapa? Jin yang dipasrai kasih amanah oleh Allah untuk ngatur bumi, ternyata nggak bagus, isinya tukaran tok. Makanya manusia semua nanti kalau isinya tukaran tok, cekcok tok, bisa jadi nanti dihapus. Misalkan kalau Allah berkehendak diganti dengan yang undangan jinnya sudah lewat, bisa jadi, walaupun sepertinya tidak mungkin. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara malaikat, kata para malaikat, kami selalu bertasbih, bertahmid dan menyucikan Engkau ya Allah. Apa jawaban Allah ketika dapat protes dari malaikat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah katakan, malaikat, aku lebih tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nanti setelah Nabi Adam itu diciptakan, Pak, diadu, Pak, semacam apa ya, didemonstrasikan, ini loh ciptaanku yang berupa khalifah manusia. Nanti Nabi Adam di belakang disuruh menyebutkan satu persatu pengetahuan yang pernah diberikan oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma. Allah memberikan ilmu, ngajari. Orang pintar, orang punya ilmu itu prosesnya dua, Pak. Satu proses kasbi itu usaha, sekolah, ngaji, mendengarkan ceramah, termasuk YouTube. Cuma kalau YouTube itu terkadang kurang pas. Kenapa, Prof? Tidak boleh tidaknya dibuang menjadi oi. Tidak boleh tidaknya dibuang menjadi boleh. Nah, itu kan bahayanya di situ. Kalau kayak itu, Pak. Kalau langsung pengajian nggak jelas, langsung tanya. Gitu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengatakan begini. Faman ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar tidak ada gurunya, maka pasti setan di situ berperan. Pasti setan berperan, Pak. Walaupun bisa jadi cerdas, pintar, melebihi yang lain, oke lah. Tapi di situ ada peran setan. Sehingga apa? Dia akan muncul sifat kesombongannya. Mungkin akan muncul kecongkaannya. Contohnya siapa, Pak? Siapa? Fir'aun, Pak. Contohnya siapa? Kalau di Indonesia orang belajar tidak ada gurunya kemudian menjadi sesat, Pak. Ahmad Musaddiq, mantan lurah di Jawa Tengah, ya. Pernah dengar ya? Pendengar yang kemudian masuk penjara, yang ngaku nabi ya, ngaku nabi. Ada kalau di Jakarta namanya Lia Edan itu ngaku malaikat Jibril, ngaku malaikat Jibril. Kalau Ahmad Shadiq kalau nggak salah ngaku Nabi Musa, kalau nggak salah Nabi Musa. Dan Lia Edan jadul ngaku malaikat. Tapi sayangnya waktu dipertemukan antara Ahmad Shadiq dengan Lia Edan nggak kenal. Padahal Nabi Musa itu dan malaikat Jibril kenal. Kan gitu ya. Lia Edan aku malaikat Jibril, Ahmad Musaddiq aku Nabi Musa. Ketika ketemu kok gak kenal itu. Semestinya kenal karena malaikat Jibril yang bawa wahyu. Nah, gitu. Kenapa kok terjadi? Atau di Malang dulu ada namanya Yusman Roy kalau gak salah. Bukan Roy Suryo, bukan. Yusman Roy. Ya, pernah dengar ya? Mantan petinju, kemudian belajar otodidak, beli buku, belum ada apa Google, belum ada, Pak, masih buku manual, belajar, merasa pintar, baru kemudian aku menjadi nabi dan sholatnya pakai terjemahan bahasa Indonesia boleh. Jadi ajarannya Roy Suryo, Yusman Roy itu sholat memakai bahasa yang dipahami biar mantap, yang Jawa bahasa Jawa. Budita orang mana? Sudah? Surabaya. Yang Surabaya pakai Surabayaan. Ya porek.
takbirnya yang Madura pakai bahasa Madura. Masalahnya kalau berjamaah gimana itu Pak? Imamnya orang Jawa, makmumnya orang Madura. Waladhdallin, orang Madura Pak. Dari terjemaah, ya apa Pak? Mugi-mugi diterima. Amburadul Pak. Salat berjamaah tidak akan indah kelihatannya karena bahasa dewe. Kesalahpaham biasanya muncul karena belajar agama khususnya tidak ada pembimbing. Makanya di dalam dunia torikot biasa ada kelompok torikot yang ini kalau organisasi yang berzikir, ini kalau berzikir torikot Naqsyabandiyah dan seterusnya, wajib hukumnya ada pembimbing. Khawatir sesat, harus dibimbing. Termasuk panjenengan ziarah ke makam wali itu harus dibimbing Pak, harus ada yang bimbing. Kalau bagi orang awam khawatir salah langkah, salah langkah. Sebab kalau salah langkah bahaya. Termasuk haji umroh itu harus ada yang bimbing. Budal dewe, kecuali orang yang sudah berpengalaman, ilmunya sudah mumpuni, tak apa, kata orang Malaysia tak apa. Tapi kalau belum pengalaman, ilmunya tipis-tipis, tipis-tipis itu bahaya Pak, bahaya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Jadi Allah mengajari Nabi Adam proses biar Nabi Adam menjadi orang berilmu. Saya katakan tadi orang berilmu itu prosesnya dua Pak. Kasbi, melalui mencari, pencarian, usaha. Kasab itu apa? Kasab itu golek, usaha, belajar. Ada yang kedua, ilmu itu melalui wahbi. Wahbi itu pemberian. Laduni itu pemberian Allah. Gak belajar kok iso. Yang disebut dengan apa istilahnya? Soft skill yang dimiliki oleh seseorang tanpa proses belajar. Mara-mara iso. Itu namanya anugerah. Wahbi alias laduni, ilmu pemberian Gusti Allah pada seorang hambanya. Iya. Nah, dan itu wafi laduni qalla wafi. Kalau dalam kitab Alfiyah itu jarang sekali orang mendapatkan ilmu laduni. Nabi itu langsung diisi seret, pintar langsung. Bahkan dalam salah satu sejarah Pak, cerita ada seorang santri atau murid yang belajar 40 tahun belajar gak nyantol. Kenapa? Bebel ya? Apa kalau bahasa Jawanya Pak? Hah? Pokoknya gak nyantol belas. Iya pokoknya ngono. Tel me. Oh gak kancol pas. Wong. Jadi gurunya bicara dia apa? Ya apa? Pokoknya gak ngerti belas. Sampai 40 tahun belajar di asrama itu, pos pondok ya. Akhirnya apa? Dia merasa paling tua, kan yang lain sudah lulus Pak. Sampai umur sudah tua, yang lain kan lulus keluar diganti generasi yang baru. Sampai paling tua, sampai dia tuanya hampir sama dengan gurunya. Merasa dirinya sudah tua, sudah lama, pamit, pulang Pak. Sudahlah gak apa-apa, ikhlas. Aku tadi wong, wah iya aku kata ngomongin itu gak enak. Pulang, jauh wes. Nyampe di tengah jalan hujan deras, ngiyop, ngerti ngiyop? Kenapa ngiyop Pak? Berteduh, belum ada rumah orang, masih hutan Pak. Berteduh di bawah pohon. Dilala Pak, dia perhatikan sambil berzikir. Nah santri kan, walaupun bodoh tetap lisannya, mulutnya tetap berzikir. Subhanallah, alhamdulillah. Kan. Nah, dilala waktu hujan itu
Dia memperhatikan tetesan air kena batu besar. Ternyata diperhatikan batu besar itu bisa bolong. Setetes air bisa membuat batu besar berlubang. Dia perhatikan, loh, ini hanya setetes, tapi diulang-ulang tetesan itu bisa menjebolkan batu. Mikir, apalagi cuma ini. Akhirnya Pak, dia balik pondok, bismillah, berdoa dengan izin Allah, cepat. Nah, yang kedua ini berarti prosesnya bukan kasbi, tapi ilmu pemberian. Allah namanya ilmu laduni kalau anak pondok, atau wahbi, pemberian Allah. Itu biasanya ulama-ulama, para nabi, gus-gus dulu kan biasanya gus-gus itu banyak yang begitu. Kecilnya roto apa sekolah gak gelem, ngaji gak gelem, ketika sudah besar kok alim. Nah gitu Pak, ada yang begitu Pak. Tapi ada juga yang ketika kecil gak mau sekolah, gak mau ngaji, besar ya tetap gak iso. Ada Pak, ada. Cuma karena sudah anaknya orang besar, akhirnya pakai surban, sudah seperti orang pintar, orang alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini pernyataan siapa? Malaikat ketika diadu dengan dengan Nabi Adam untuk berdemonstrasi terkait dengan kemampuan ilmu. Ternyata malaikat tidak mampu mengeksplorkan pengetahuan, karena malaikat itu pengetahuannya terbatas. Malaikat itu pengetahuannya hanya sekedar dikasih tahu A, maka tahunya A. Beda dengan manusia, nalarnya jalan. Kasih A dikembangkan Pak, dikembangkan. Misalkan manusia diajari caranya masak nasi, jadi yang dimasak bukan hanya nasi, dikembangkan. Ada ikannya, ada sayurnya, apa lagi? Ada kuahnya, dan ikannya macam-macam, sayurnya macam-macam. Itu muncul Pak. Apa? Pengembangan, ilmu pengetahuan. Manusia bisa menciptakan mesin, nanti mesinnya dimodif, macam-macam. Muncul mesin ini, mesin 1, 2, 3 dan seterusnya. Manusia, malaikat gak bisa menciptakan motor, gak iso menciptakan, suruh masak malaikat gak bisa. Bisanya malaikat satu, sesuai dengan tugasnya. Malaikat yang diperintah, diajari dan diperintahkan untuk zikir tok, dulu sampai sekarang sampai kiamat, zikir. Malaikat yang diciptakan untuk cabut nyawa, cabut Pak. Siapa yang mau? Ini gak ada lagi. Makanya Nabi Zakaria, tadi saya baca ayatnya surat Maryam yang menceritakan tentang Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya. Nabi Zakaria itu Pak, satu saat didatangi oleh malaikat. Siapa? Malaikat maut, malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kaget Pak? Didatangi malaikat maut, kaget. Kata Nabi Zakaria, malaikat jenengan, ya. Jenengan mriki datang ke sini itu dolen silaturahmi utawa tugas. Kata malaikat maut, saya itu tidak pernah dolen, gak tahu dolen. Aku lek teko mesti itu tugas. Ah itu kan. Nabi Zakaria pura-pura gak ngerti tugasmu cabut nyawa. Nabi Zakaria tanya, sinten sampean tak cabut? Loh, gak bahaya tak? Kaget Nabi Zakaria Pak mau dicabut nyawanya, kaget. Allahu Akbar. Nabi lo mau dicabut, kaget. Jenengan kok gak bilang malaikat? Lek saya
Maksudnya Nabi Zakaria itu agar dipersiapkan kok keadaan ngoten Pak. Enak Nabi Zakaria. Apa jawaban malaikat maut? Malaikat maut itu Israel Pak. Karena tugasnya menjadikan orang mati, maka disebut dengan malaikat maut. Kata malaikat Israel atau malaikat maut. Nabi Zakaria, jenengan itu sudah dikasih sinyal, kode, kalau Nabi Zakaria akan mati, akan dicabut nyawanya. Apa itu? Nabi Zakaria agak mudeng. Gini loh Nabi Zakaria, kata malaikat, orang itu kalau rambutnya sudah putih itu nyawanya akan dicabut oleh malaikat. Mohon maaf, ucap beti. Saya sering ceramah begitu Pak, kemudian banyak yang takut. Pulang, langsung cari semir hitam. Rambutnya disemir, mari disemir mati. Makanya biarkan. Bahkan menurut sebagian ulama, rambut putih itu cahaya, nur, cahaya dari Gusti Allah. Gak kabeh uang rambutnya putih. Dan alhamdulillah kalau ibu punya suami rambut putih. Kalau perlu putih total 100%, subhanallah. Itu kalau haji, kat umroh, tawaf itu kelihatan mentereng, bersinar, gak ketukar karena rambutnya putih. Kalau hitam kan hitam semua orang. Kalau rambutnya sudah putih itu tandanya mau dicabut. Kalau disemir, malaikat gak bisa dipucui, ujungnya tetap putih. Kalau kulitnya dulu kenceng halus saiki atau kendor. Yang merasa sudah kendor tenang. Tobat, betul tobat, pintar jenengan. Yang dulu ngomongnya cetok taktuk, sekarang rodok delewer ngomongnya. Yang dulu untunya giginya penuh, sekarang dulu jalannya tegak, sekarang meyeng. Kata malaikat maut. Kemudian Nabi Zakaria, washta'ala ra'su syaiba. Iya, rambut Nabi Zakaria itu kan rambutnya segini Pak. Nabi itu rata-rata rambutnya sebentar putih. Nggih pun malaikat jenengan cabut, tapi alon-alon ojo get. Proses cabutnya nyawa itu ada dua. Ada yang pelan-pelan, pelan-pelan, ada yang gitu Pak. Tergantung amal. Orang yang seperti panjenengan ahli masjid, Allahumma amin, itu kalau meninggal besok-besok itu pelan-pelan, gak sakit sama sekali, gak terasa, seperti orang tidur. Alhamdulillah. Tapi kalau orang gak tahu sopo masjid, disuruh nyumbang gak gelem nyumbang, disuruh sholat gak gelem sholat, tolong ini kok kaget Pak. Enggak, makanya ketika ada orang mati itu kalau ngangkat suruh pelan-pelan, mandikan pelan-pelan, tidak boleh walaupun akeh bolate, biarkan siram. Terus airnya itu jangan dibawa. Biasa kalau orang mandikan kan ada air bak itu, iya, diangkat airnya biar gak kecipratan air basuhan jasadnya mayat itu Pak. Sebab kalau kecipratan air yang dipakai mandikan jenazah itu najis, sehingga proses mandikan mayatnya jenazahnya gak sah. Kalau gak sah berarti sholatnya gak sah, dosa sak kampung, sak perumahan niki dosa kafe Pak. Kalau itu makanya harus pelan-pelan. Pokoknya mutin itu saya sarankan, mutin itu harus belajar terus tentang tentang jenazah. Makanya nanti kita usulkan kepada Kementerian Agama program studi perjenazahan sekolah, kampus Pak, nanti prodi program studi tentang mayit atau jenazah. Kalau program studi tentang perdukunan sudah ada, sudah dirumuskan.
Itu diprakarsai oleh Jombang Pak. Itu perdukungan dan supranatural Pak. Nah ini kita usulkan nanti ada program studi tentang permayatan, biar orang semuanya jadi mayat. Baik, sebelum dilanjut pertanyaan silakan yang mau tanya. Nggih. Ustaz, kalau kita mengacu merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 31 itu kan pengajaran kepada Nabi Adam nama benda. Nah, apakah yang ini ada di Al-Quran itu menjelaskan bahwa nama-nama atau pengajaran itu diberikan kepada nabi yang lain? Satu. Kedua, hikmah dari pengajaran nama-nama tersebut kepada Nabi Adam sebagai khalifah di bumi Pak. Matur suwun. Terima kasih. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa Nabi Adam itu punya ilmu karena diajari, proses taklim, allama yu'allimu taklim. Itu pelajarannya adalah bahwa manusia hidup biar menjadi berilmu pintar harus belajar. Yang ngajari ini Allah menyontohkan, Allah yang ngajar Nabi Adam. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi yang lain diajari? Ya. Nabi-nabi yang lain diajari oleh Allah. Contoh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, Gua Hira, ditekani, didatangi oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari'in." Baca Muhammad. Baca di situ maksudnya sebutkan, baca situasi dan seterusnya. Akhirnya oleh Allah diajari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu sebenarnya simbol bahwa Nabi Muhammad termasuk nabi-nabi yang lain diajari oleh Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung namanya wahbi laduni, yang tidak langsung berarti diajari proses pembelajaran sesama manusia. Nabi Nabi Daud itu hidup di masa Nabi Samuel. Pernah dengar Nabi Samuel? Kalau Daud jelas ya, Sulaiman jelas, Samuel ya pernah dengar. Nabi Samuel itu nabi generasi pasca setelah Nabi Musa. Saat Nabi Musa wafat, muncul di Irak itu namanya Nabi Samuel. Orang Indonesia kalau dengar nama siapa? Samuel. Oh, Kristen ya. Oh, no, Pak. Padahal itu nama nabi, Pak. Ada juga Nabi Daniel. Biasa gitu, Pak. Konotasinya non muslim, Pak. Padahal Nabi Daniel itu makamnya di kota Alexandria, Iskandaria, Mesir. Itu berdampingan dengan makamnya Nabi Luqman Hakim yang menjadi surat Luqman itu, Pak. Daniel itu nabi. Samuel, Pak. Kembali ke Samuel. Nabi Samuel itu hidup sezaman dengan raja jahat, namanya Raja Jalut. Wong jahat, Pak. Karena Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa yang jahat itu sudah tenggelam. Muncul penjahat baru namanya Raja Jalut. Gak ada yang bisa menandingi Raja Jalut dengan kerajaannya. Akhirnya kaum Bani Israel memohon pada Nabi Samuel agar didoakan supaya di tengah-tengah mereka ada kerajaan, ada raja yang memimpin kerajaan yang bisa nandingi Raja Jalut. Sebab tradisinya kerajaan atau raja itu hanya bisa berperang dengan sesama raja. Nabi Samuel berdoa dan malaikat Jibril turun atas perintah Allah untuk menentukan siapa yang bisa menjadi raja di kalangan Bani Israel. Ternyata yang dipilih menjadi raja seorang pemuda yang masih muda sekali, yang profesinya mengembala kambing.
namanya Tolut. Toluta malika dalam Quran. Tolut itu seorang pengembala kambing, orang biasa, bukan bangsawan, bukan konglomerat, orang miskin, pengembala kambing. Kemudian Nabi Samuel bilang dan mengumumkan, wahai saudara-saudaraku, sesuai dengan permintaan kalian, kalian doanya sudah diterima oleh Allah. Allah sudah mengangkat seorang raja di antara kita, Tolut. Kaget. Bani Israel gak setuju kalau Tolut jadi raja. Kenapa? Orang miskin, orang biasa, bukan konglomerat, bukan bangsawan, orang biasa miskin pengembala kambing. Padahal orang-orang besar itu, orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar di dunia sepanjang sejarah itu rata-rata belajarnya ketika dia menjadi seorang pengembala kambing. Wedus, karena wedus itu paling rewel. Taruh depan mundur, taruh belakang nyuruduk, Pak. Itu kambing. Makanya panjenengan kalau pengen jadi pemimpin, cari kambing, pelihara kambing, belajar dari kambing, Pak. Karena gak setuju, kemudian oleh Nabi Samuel dijelaskan, memang karakternya Bani Israel kemudian menjadi Israel sekarang itu begitu, Pak. Minta-minta dikasih, lek gak cocok, gak gelem, Pak. Kemudian Tolut diangkat menjadi raja muda yang akan bersaing dengan raja senior, Raja Jalut. Kemudian Bani Israel meminta pada Raja Tolut yang baru menjadi raja untuk segera perang. Belum apa-apa sudah main perang, kan gitu, Pak. Akhirnya Raja Tolut yang baru diangkat jadi raja, milik seorang pemuda sesama pengembala kambing yang juga cerdas, Pak. Namanya Daud. Daud, ayo gabung dalam kerajaan. Daud itu orangnya agak kuat, Pak. Kalau sudah ngetepel tuh, ketepel tuh, luar biasa, kuat badannya. Dan Daud punya keahlian untuk mengolah besi. Ketika perang, Daud ditunjuk menjadi panglima perangnya. Daud satu-satunya orang yang berpakaian baju besi karena dia bisa ngolah besi, dan senjatanya apa? Padang atau kayak meriam, ketepel tapi pelurunya sak masjid ini, Pak. Akhirnya apa? Ketika perang, Daud belum nabi ya. Daud sebagai panglima perang berusaha keras untuk ngincer Raja Jalut. Raja Jalut harus dibunuh dulu. Kalau rajanya sudah mati, maka anak buahnya kocar kacir. Langsung, Pak, karena Daud punya ketepel, belum ada tembak, belum ada apa-apa, hanya pedang waktu itu. Daud sudah punya ketepel, diketepel dari jauhan yang namanya Raja Jalut, kena kepalanya, acur kepalanya, mati, Pak. Akhirnya menang. Daud langsung viral, seorang pemuda gagah ganteng, ahli perang. Daud pokoknya jadi idola. Karena Daud jadi idola semua orang, Raja Tolut cemburu dan merasa tidak nyaman, Pak. Tapi prosesnya Daud diambil mantu Raja Tolut setelah nikah, kemudian ada kecemburuan. Raja atau Daud sebagai putra mahkota pindah tempat. Setelah rajanya meninggal, maka otomatis Daud menjadi raja. Dan Daud itu proses diajari oleh Allah untuk bisa menciptakan Maryam, bisa menciptakan baju besi, semuanya diajari. Jadi itu betul jawabannya ya, Ibu ya. Jadi semua para nabi itu prosesnya diajari oleh Allah, tidak dicul. Apa cul itu? Tidak dibiarkan jalan, enggak, diajari dan dipantau. Tentunya begitu. Serta diberi bekal berupa syariat. Jadi ajaran yang dibawa Nabi itu bukan ajaran ciptaan kreativitas Nabi masing-masing, buatan syariat pedoman. Kalau Nabi Muhammad Al-Quran, kalau Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil,
Nabi Daud Zabur, Nabi Ibrahim suhuf, Nabi Musa selain Taurat ada suhuf. Suhuf itu semacam risalah, semacam apa ya? Ya risalah, pedoman hidup beragama dan seterusnya, yang disebut syariat. Syariat itu aturan hidup. Jadi semua peraturan yang diciptakan itu bisa disebut dengan syariat. Cuma uang terkadang menggunakan bahasa aturan kurang serk, biasanya lebih senang menggunakan istilah syariat. Gak apa-apa, syariat itu artinya aturan-aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan di dunia. Wah, ngatan ya? Yang lain silakan, pertanyaan yang lain kalau ada. Tak ada ya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi 3 ayat yang saya baca ini, pelajaran pertama yang dapat kita petik bahwa hidup di dunia ini harus punya ilmu dan pengetahuan. Tidak cukup hidup hanya untuk makan, tidur, dan kawin. Makan turu kawin. Buatan harus berilmu. Orang berilmu, dan itu perintah Allah. Kalau dalam surat An-Nahl ayat 78 ya, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan manusia dari perut seorang ibu dalam keadaan tidak berilmu sama sekali, nol. Makanya bayi ketika lahir mesti nangis. Tangisan bayi itu filosofinya dia, 1, ketidaksanggupan dia melihat dunia, 2, ketidaksanggupan dia karena belum punya bekal ilmu. Makanya bayi nangis. Gak ada bayi lahir langsung hahaha, gak ono, mesti nangis. Karena bayi lahir dalam keadaan nol, Allah berikan instrumen agar bayi atau manusia itu menjadi manusia yang cerdas, berkualitas, mempunyai wawasan luas. Apa itu lanjutan ayatnya? Wa ja'alakumus sam'a, Allah berikan pendengaran, kuping untuk mendengar sebagai instrumen untuk menginput data dari ayat-ayat qauliyah, ucapan orang, ucapan ustaz, ucapan kiai, ucapan guru, semuanya itu menjadi bahan ilmu dari kuping. Wal absara, mata, untuk menginput data dari ayat-ayat kauniyah, kejadian. Apa yang panjenengan lihat itu jadi ayat, Pak. Jadi apa? Jadi ilmu. Lampu merah diperhatikan, kok ada orang nyerobot, itu ilmu. Ilmu bukan untuk ditiru, ilmu untuk dihindari dan seterusnya. Semua yang kita lihat itu menjadi ilmu dari ayat-ayat kauniyah. Ayat itu ada ayat qauliyah yang bisa didengar, diucapkan, ayat kauniyah yang hanya bisa dilihat. Wal afidah, hati, untuk apa? Untuk memfilter. Karena tidak semuanya yang masuk kuping itu baik, tidak semuanya yang kelihatan mata itu baik, maka diberi nurani, fuad. Itu kata tunggalnya fuad, pluralnya ada afidah, wal afidah. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Afidah, filter hati. Maka hati manusia diciptakan pasti bersih. Kotornya itu karena terkontaminasi oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh teman, pergaulan. Tapi secara naluri manusia itu hatinya bersih. Makanya ketika ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, istafti. Rasulullah kasih nasihat. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbaka. Kalau ingin tahu sesuatu, tanyakan ke hatimu. Makanya di dalam surat An-Najm ayat berapa itu? Ayat 11 ya. Ayat 11. Allah katakan, maka dzabal fuadu mar'a. Hati nurani manusia tidak akan pernah berbohong. Understand? Tidak pernah berbohong, Pak. Manusia sepanjang manusianya masih sehat pakaran, nggak pernah bohong. Ketok wong ayu mesti senang, iya Pak? Nggak senang kan? Ketok wong ganteng mesti senang, manusiawi. Ketok panganan mesti luwe itu, mesti itu manusiawi. Makanya Allah kasih 3 bekal: kuping, mata, biar masuk semuanya, dan kasih yang ketiga hati
untuk memfilter where is the good one and where is the bad one. Understand? Yes. Yes ya. Wes ngoten mawon, cok suwe-suwe. Mugi-mugi manfaat Pak nggih. Bersama ridho Allah SWT. Jenengan tak dongakno kabeh panjang umur. Sehat walafiat. Putra-putrinya soleh solehah, menjadi putra-putri yang sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal 'asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.